Tanpa sadar, Jaka meraih tangan itu. Dan setelahnya, Jaka baru sadar kalau ternyata dia berjalan paling depan. Jadi, siapa sosok itu? Wah, alhamdulillah. Sudah sampai. Panjang. Nyampe. Lebih 1 jam dari estimasi di awal. Ya, nikmati sajalah ini pemandangan. Hampir 5 bulan sudah saya berdiam diri di rumah. Sebagai seniman dengan mobilitas tinggi dan terbiasa menjadi makhluk nomaden, tentu saja batin rasanya tersiksa karena tidak bisa melakukan rutinitas dengan normal. Suatu hari, saya diajak untuk mendaki ke Gunung Cikuray oleh kawan-kawan dari Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Tanpa pikir panjang, saya mengiyakan ajakan mereka. Padahal, saya belum memiliki pengalaman apapun soal mendaki. Oh iya, mereka ini adalah ustadz-ustadz muda sekaligus teman seperjuangan dalam misi syiar agama dan mengharumkan nama pondok melalui musik angklung. Bisa dikatakan mereka adalah murid saya. Tapi dalam hal ini tidak ada guru atau murid. Mereka adalah adik, sahabat, sekaligus keluarga. Setelah semuanya dirasa mantap, kami pun pergi dari titik awal di pom bensin Arca Manik menuju rumah kawan kami yang lokasinya tepat di kaki Gunung Cikuray di daerah Cikajang. Saya sangat excited. Ini adalah pertama kali saya melakukan traveling lagi setelah hampir 5 bulan tidak ada kegiatan. Rasanya seperti menemukan air minum di kala dahaga. Serius? Di tengah perjalanan terpaksa kami harus menghentikan laju sebab motor salah satu teman kami mengalami masalah dan butuh perbaikan segera. Beruntungnya kami menemukan bengkel kecil yang masih beroperasi walaupun hari sudah hampir tengah malam. Oke teman-teman, jadi kita break dulu karena ada problem di salah satu motor teman kita, itu ada yang spionnya bocor. Jadi lagi dibetulin dulu di bengkel sebelah sana. Ini belum setengah perjalanan, masih di daerah Kadungora. Dan sampai ketemu nanti di TKP ya. Ikutin terus bersama Rey Mysterio. Dadah dulu guys. Hampir 90 menit melaju, akhirnya kami tiba di kota Garut. Ternyata masih separuh perjalanan dari tujuan akhir menuju rumah kawan kami di Cikajang. Setelah 2 jam lebih mengendarai motor, akhirnya kami tiba di rumah kawan kami tepat hampir tengah malam. Akhirnya kita sudah nyampe di rumah salah satu teman kita yang ini udah di daerah Cikajang. Kita bermalam dulu di sini 1 malam, baru besok pagi kita berangkat puncak ke Cikuray. Siap guys? Untuk mengumpulkan tenaga dan menyiapkan fisik yang prima, kami lekas tidur agar esok segar saat melakukan perjalanan. Entah kenapa, malam itu saya sulit sekali untuk tidur dan tetap terjaga hingga pagi hari. Apakah saya terlalu excited atau terlalu tegang? Mengingat ini adalah pendakian pertama di hidup saya. Tapi sama sekali saya tidak tegang kok. Mungkin saya merasa terlalu bahagia bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang sangat menyenangkan. Pagi hari kami cek lagi semua perlengkapan dan perbekalan, memastikan semua persiapan sudah sempurna. Menu sarapan hari ini ada nasi liwet, ada tempe alright, ada pedang goreng guys. Oke, dadah, thank you. Mereka adalah Muklis dan Lukman sang tuan rumah. Beruntung sekali mereka mau menampung kami, walaupun mereka tidak ikut mendaki karena ada urusan di Bandung.
Dengan menggunakan sepeda motor, kami pergi menuju titik awal pendakian. Jaraknya sekitar 10 menit dari rumah tempat kami bermalam. Film ini, mari bro, film. Ya, kita rame-rame sekarang. Mantap. Deru bisingnya suara knalpot motor kami memecah keheningan di kaki gunung Cikuray. Akhirnya kami tiba di rumah salah satu warga untuk menitipkan motor. Ini adalah Rais. Dia sudah berpengalaman mendaki Cikuray sebanyak 3 kali. Walaupun tuturnya pernah 1 kali gagal ke puncak dikarenakan ada masalah di tengah perjalanan. Di pendakian ini, dia berperan sebagai leader kelompok bersama Jaka. Jaka juga sudah memiliki pengalaman mendaki di Cikuray. Tidak lupa, sebelum memulai pendakian, kami semua memanjatkan doa agar selamat sampai tujuan dan terjaga selama perjalanan. Elit global, huha ya. Elit global, huha. Kami terdiri dari 12 orang. Ternyata pemula di kelompok kami bukan saya saja. Perjalanan ini juga merupakan pendakian pertama bagi Ari, Rizaldi, dan juga Alam. Kami tidak perlu terlalu khawatir karena banyak yang sudah berpengalaman mendaki di dalam kelompok. Ini Ari gimana Ari? Gimana rasanya Ari? Bergetar, Bu. Masa kalah sama yang udah nikah? Kalau menit-menit pertama sih langsung ngos-ngosan gitu karena belum terbiasa ya, tapi makin kesini badan beradaptasi, ritme bisa ngikutin sama yang lainnya juga. Ya jadi makin kesini makin ringan. Alam gimana rasanya bersatu dengan alam? Bener guys, ini kayaknya udah sinkron guys. Beda. Gimana? Jadi Jadi, maksudnya gak sinkron apa? ayo, beda alam. Beda alam. Beda alam ya. Beda. Terus ini alam apa? Badri alam sih ya. Badri Alamsyah menuju alam apa? Alam dunia. Dan pokoknya Kang, dadah-dadah dulu dong. Dadah-dadah dulu teh. Setelah hampir 3 jam berjalan, kami bahkan belum tiba di pos 1. Di tengah perjalanan, kami tertolong dengan sosok bapak-bapak yang berpapasan dengan kami. Dia menunjukkan di depan kita terdapat mata air. Mata air itu berada di luar jalur pendakian. Karena waktu sudah menunjukkan saatnya sholat zuhur, kami pun menuju mata air itu dan mengambil wudhu. Selain itu, kami juga mengisi ulang stok persediaan air minum dan juga untuk memasak, sehingga stok kami kembali terisi penuh. Perjalanan ini bukan hanya masalah bersenang-senang saja. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil. Selain menjaga hubungan dengan alam dan makhluk di sekeliling kita, tidak lupa untuk menjaga hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Karena setiap langkah yang kita ambil adalah ridho dari Sang Kholik. Akhirnya kita nyampe di pos 1. Oke. Ini wajah-wajah kelelahan dan tuna asmara. Kita break dulu sejenak di sini. Setelah itu kita lanjut ke pos 2. Oke. Di tengah pendakian, seringkali kami berpapasan dengan pendaki lain yang sedang melakukan perjalanan turun. Tak jarang kami saling sapa dan berbagi cerita. Alhamdulillah setelah sekitar 2 jam jalan dari pos 1, akhirnya kita nyampe juga di pos 2. Baru setengah jalan ya. Jadi kita berangkat dari jam 11, sekarang jam 4 sore. Sekitar
5 jam ya. Itu nah boneka ini. 5 jam bener nggak? Ya, 5 jam baru nyampe pos 2. Kita Semakin mendekati puncak, jalur pendakian semakin terjal. Tenaga kami benar-benar terkuras penuh. Palang kasur. Karena badan sudah semakin lelah dan perut semakin lapar, di pos terakhir sebelum puncak, kami memutuskan untuk istirahat sejenak dan memasak. Mengingat usus di tubuh kami sudah menjerit-jerit meminta asupan nutrisi. pecah semua. Pecah. Pecah guys. Udara semakin dingin menusuk tulang kami. Beruntungnya, ada bekas perapian jejak yang sepertinya baru saja ditinggalkan pendaki lain dan bisa kami manfaatkan kembali. Sambil menunggu makanan matang, kami semua bercengkrama dan menghangatkan badan di depan perapian. Kalau bahasa Sundanya, ini namanya siduru. Jadi menghangatkan badan dengan api-apian. Makanannya sudah matang. Ini piranha siap menyantap daging segar. Ini dia ya, makan ala kadarnya tetapi tetap nikmat, bukan banyak atau sedikitnya, yang penting kebersamaan. Oke guys, selamat makan. Jangan lupa berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yuk. Dan ternyata nggak sampai 5 menit makanannya sudah habis. Udah bersih. Tanpa sisa. Sama kertas nasinya juga habis. Sama matrasnya juga. Cuaca udah mulai dingin, ini kita udah berpakaian seperti Teletubbies karena melindungi kulit dari rasa mencocok yang sangat tajam. Kita lanjut, ini udah hampir maghrib. Semoga masih keburu ya sebelum gelap, walaupun hari memang sudah mulai gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Setelah perut kami berhenti meronta-ronta, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena jarak ke puncak sudah semakin dekat. Dinjal. Nah, iya namanya jalmi enggal dipalastikan kene. Packing lagi. Yuk, sejam lagi nyampe ya. Bismillah. Semangat guys. Sampah-sampah yang udah nganggur langsung ambilin sampah. Ya, sampah jangan lupa ya, dibersihkan lagi. Yang udah gak ada kerjaan langsung sampah pulangin. Oke. Wow. Saat memulai kembali perjalanan, saya rasa ada yang tidak beres dengan salah satu teman kami, That's a wonderful gradation color. Jaka. Entah kenapa ekspresi mukanya tiba-tiba pucat dan tidak seatraktif biasanya. Sebagai leader, dia berjalan paling depan untuk memastikan setiap langkah yang kami ambil aman untuk dipijak. Ternyata bukan saya saja yang merasa ada yang tidak beres dengan Jaka. Ari sang pemula pun menyadarinya. Tapi dia tidak berani untuk bertanya. Setelah sedikit tenang, Jaka memberanikan diri untuk bercerita. Ternyata saat Jaka berjalan di depan, ada sosok wanita yang mengulurkan tangan padanya. Tanpa sadar, Jaka meraih tangan itu. Dan setelahnya, Jaka baru sadar kalau ternyata dia berjalan paling depan. Jadi, siapa sosok itu? Ini udah tinggal beberapa langkah lagi kita nyampe di puncak. Kabutnya tebal banget. Alhamdulillah. Sudah sampai. Nyampe guys. Oke guys, alhamdulillah kita sudah nyampe di puncak. Jadi inilah pemandangan di puncak Ciremai. Masya Allah ya. Ciremai ya. Maaf, Cikuray. Itu awan yang Masya Allah ya, ini samudra awannya indah banget. Ini kita nyampe sekitar jam 7 ya. Iya, subuh ulang. Iya. Jadi kita jalan sekitar 8 jam ya, 8 jam. Lebih 1 jam dari estimasi di awal. Ya, nikmati sajalah ini pemandangan. Setelah 8 jam berjalan, alhamdulillah akhirnya kami tiba di puncak Gunung Cikuray dengan selamat. Tidak lupa waktu itu kami melakukan sujud syukur atas terjaganya kami selama ada di perjalanan. Setelah mendirikan tenda, kami pun beristirahat. Tidak lama setelah itu kami mencoba untuk tidur.
Saat itu juga pertama kali saya merasakan dingin sedingin-dinginnya. Padahal waktu itu sudah memakai baju 2 lapis, jaket 3 lapis, belum lagi sleeping bag, kaos kaki 3 lapis. Pokoknya semua badan sudah terbalut penuh oleh kain. Tetapi rasa dingin masih menusuk tulang. Waktu lihat jam, ternyata masih jam setengah 11. Wah, saya pikir masih jauh ke pagi. Apa saya bisa tidur? Pokoknya malam itu struggle banget. Sialnya saya ingin pipis. Karena di luar keadaannya sangat menakutkan, angin yang besar, kabut yang tebal. Saya juga nggak berani membangunkan Rizaldi, Rais, dan Ari yang tidur di samping saya. Paksa deh nahan pipis sampai subuh. Alhamdulillah setelah badai anginnya reda, udara tidak terlalu dingin. Dari situ saya baru bisa tidur. Perjalanan ini mengajarkan kami banyak hal. Memang banyak cara untuk menikmati hidup. Salah satunya ya tadabbur alam. Bukan hanya sekedar jalan-jalan dan menikmati panorama alam, tetapi banyak merenungkan diri. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita banyak bertanya-tanya, apa sih alasan hidup ini? Ternyata tidak semua terjadi butuh alasan. Bukan berarti semua terjadi tanpa alasan. Kita hanya perlu berusaha memanfaatkan setiap detik yang Tuhan anugerahkan kepada kita, memantaskan diri untuk selalu mendapatkan keberkahan hidup dan ridhonya. Intinya sih banyak-banyak bersyukur, karena tolak ukur bahagia berbanding lurus dengan rasa bersyukur. Senyum padaku. Kalau kan kulengan masih orang India. Semakin banyak bersyukur, disitulah hati akan merasa bahagia. Bahkan pada hal-hal kecil yang banyak tidak kita sadari. Iya, hal kecil. Pada sang langit ku titip rindu. Di atas sana saya menyadari ternyata betapa kecilnya kita manusia. Banyak manusia berlomba-lomba untuk menjadi orang besar, tetapi banyak juga yang lupa bahwa sebesar apapun kita ini bukan apa-apa dibandingkan semesta yang tidak terhingga ini. Ya Tuhan, apakah aku sudah menjadi manusia yang amanah? Apakah waktu yang kuhabiskan sudah cukup untuk mendekatkan diriku berada di tempat terbaik di sisimu? Terlalu banyak waktu yang kusia-siakan, yang tidak bisa kupinta kembali, bahkan hanya 1 detik pun. Ya Tuhan, terima kasih telah menempatkan aku di antara orang-orang baik, mereka yang baik bagi agamaku dan juga hidupku. Sungguh besar nikmat-Mu menganugerahkan seluruh tubuh yang Kau pinjamkan untuk mengagumi segala hal yang Engkau tampakkan. Ini adalah pendakian pertamaku. Saya harap selagi kaki ini masih bisa berjalan, saya ingin kembali merasakan pendakian-pendakian lainnya. Karena salah satu alasan Tuhan menganugerahkan kaki di tubuh kita adalah untuk melangkah. Semoga kaki ini tidak mengantarkanku pada langkah yang salah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah terucap satu kata terakhir untuk